Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan eh, menjelaskan tentang apa sih pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh psikolog gitu, apa sih sanksinya gitu. Di sini saya menemukan adanya kasus pelanggaran kode etik psikologi yang tidak termaksud pelanggaran hukum di Indonesia. Dalam dunia profesi tentunya diperlukan sebuah norma atau aturan untuk mengatur profesional kinerja seseorang. Aturan atau norma tersebut umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang membatasi seseorang tentang hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilanggar. Dalam dunia praktik ilmu psikologi pun juga dikenal sebuah kode etik di mana berisi ketentuan-ketentuan bagi seseorang psikolog untuk menjadi seseorang yang profesional. Baiklah, di sini ada salah satu uh, contoh dari kode etik ini, yaitu contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh peneliti atau ilmuwan psikolog adalah penyimpangan publis, yaitu salah satu tentang pengakuan hasil karya atau tulisan orang lain sebagai tulisan pribadi atau disebut juga plagiarisme. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil atau menyalin, menduplikasi dan sebagainya karena orang lain menjadikannya karya sendiri tanpa sepengetahuan atau izin terhadap hasil atau karya intelektual milik orang lain. Bagi psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan plagiarisme berarti telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 15 Kode Etik Psikologi Indonesia yang telah mengatur tentang penghargaan terhadap karya cipta orang lain dan pemanfaatan karya cipta orang lain. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa ilmuwan psikolog dan atau psikologi wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lalu ilmuwan psikolog dan psikologi tidak dibenarkan untuk mengutip, menyadur hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Lalu yang berikutnya, ilmuwan psikologi dan psikolog tidak dibenarkan menggandakan, memodifikasi atau memproduksi menggunakan baik sebagai maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Di sini saya menemukan salah satu kasus plagiarisme yang cukuplah menggemparkan Indonesia. Ini adalah kasus dari Profesor Dr. Anak Agung Banyu, dosen Universitas Pahrayangan atau Unpar. Di sini yang terpaksa beliau dicopot gelar profesinya karena terbukti melakukan plagiarisme. Kasus lain tentang plagiarisme juga disebut dalam Journal Step of Plagiarism Policing, Cut and Paste Journal Step Up Plagiarism Policing. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa 21 dari 216 jurnal yang diajukan kepada Scientific American pada periode pertama terpaksa ditolak karena telah terbukti melakukan plagiarisme. Sedangkan pada periode kedua ada 13 dari 56 artikel yang ditolak. Di sini ada cara-cara kita untuk menanggulangi plagiarisme sendiri, yaitu dengan adanya beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti dalam menghindari plagiarisme, yaitu dengan cara mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa memparafrase, namun harus digunakan tanda petik dan pencantuman sumbernya. Jumlah kata yang dikutip pun juga terbatas. Yang kedua
adalah dengan menuliskan kembali dengan kalimat sendiri atau melakukan parafrase dan tetap mencantumkan sumbernya. Dalam menyelesaikan semua kasus pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia, diperlukan keterlibatan beberapa pihak. Mengenai hal ini, keterlibatan Majelis Psikologi Indonesia diperlukan untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Pelaku pelanggaran pun juga diberi kesempatan untuk membela diri. Tentunya ini telah disepakati dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dalam pasal 18 yang berisi yang pertama yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi. Lalu poin pertamanya yaitu pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi atau berada di bawah wewenang mereka. Yang kedua, terlibat dalam hal-hal mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. Yang ketiga, pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. Lalu yang berikutnya, poin yang keduanya itu eksploitasi data psikolog dan atau ilmuwan psikolog tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, evaluasi atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan, peneliti, pengguna jasa layanan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah bimbingan di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Jadi hubungan yang tercantum pada pasal 1 dan pasal 2 tersebut harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi maupun mengarah pada eksploitasi. Jadi sebenarnya kode etik psikolog sejalan dengan perundang-undangan yang berada di Indonesia. Apabila pelanggaran kode etik psikolog yang berat dan menyakiti orang lain dapat sejalan dengan hukum kriminalitas dan mendapat sanksi yang berupa dengan perundang-undangan di Indonesia. Namun pelanggaran kode etik psikologi yang bersifat administrasi belum dapat diatasi oleh Indonesia sepenuhnya. Maklum negeri ini masih dalam negeri yang sedang berkembang dan memiliki problematika yang konkret. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.